jangan lupa kita harus tetap jaga jarak, oke? Taat protokol kesehatan anak-anak, oke? Miss Alda, aku mau tanya nih, kenapa sih kita pakai hijau-hijau, tanaman hijau, kemudian ada banner hijau? Aduh, kenapa ya Bu Yule? Miss Alda, ada tulisannya. Ya, saudara lupa, oh my god. Ayo anak-anak, kita baca sama-sama. Apa sih kegiatan kita hari ini? Hari Ozon Sedunia. Oh, jadi hari ini kita memperingati tentang Hari Ozon Sedunia, Miss Alda. Betul sekali. Hari ini kita akan ada beberapa kegiatan untuk memperingati Hari Ozon Sedunia. Oke. Gitu. Untuk mengetahui apa sih itu Hari Ozon, Miss Alda tahu? Apa ya Bu Yole ya? Oke, nanti akan dijelaskan oleh Bu Yuni, Ibu Agustin, dan Ibu Willy. Oh begitu. Oke Bu Yole. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu kan, Miss Alda? Iya. Sebelum memulai kegiatan, kita hari ini akan awali hari ini dengan berdoa. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Ibu Susila. Miss Alda akan panggilkan Ibu Susila sebentar lagi. Marilah anak-anakku, kita awali kegiatan mencintai bumi pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di segenap alam raya. Engkau hadir pula di setiap jengkal hidup makhluk hidup yang Kau ciptakan. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwa. Maka ya Allahku, taburilah kami dengan daya cinta-Mu, penuhilah kami pula dengan damai-Mu, agar kami mampu memelihara indahnya kehidupan, agar kami bisa erat bersaudara. Kuatkanlah kami agar dapat menaburkan keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan orang miskin dan papa, dan yang merusak bumi demi keuntungan semata. Ajarilah kami menemukan makna dari setiap hal yang ada, agar jiwa kami dipenuhi rasa terpesona, sehingga mampu menghormati ciptaan-Mu. Ajarilah kami agar kami lebih mampu memahami makna kebersatuan kami dengan setiap ciptaan, terutama dalam penjarahan bersama menuju cahaya yang abadi. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan bersama kami di setiap hari, dan karena itulah ya Allahku, kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta, dan damai di bumi. Terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak-anakku semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Amdigi. Anak-anak, mengapa kita hari ini memperingati Hari Ozon Sedunia? Nah, anak-anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB merupakan organisasi dunia melihat beberapa kejadian yang membuat bumi kita ini semakin rusak. Terlebih pada saat melihat menurut penelitian lapisan ozon itu semakin lama semakin menipis. Maka pada tahun 1994 PBB menetapkan tanggal 16 September merupakan Hari Ozon Sedunia. Dengan Hari Ozon Sedunia ini selalu mengingatkan kita semuanya untuk bertanggung jawab bersama-sama untuk melindungi lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon itu merupakan lapisan gas alami yang terdapat di dalam stratosfer. Sebagian besar terdapat di dalam stratosfer. Tetapi lapisan ozon itu juga ditemukan di dalam troposfer. Stratosfer dan troposfer itu merupakan lapisan di dalam atmosfer.
Atmosfer itu apa? Atmosfer itu merupakan lapisan udara yang melindungi bumi. Dengan kita selalu merawat lapisan ozon, maka kita juga melindungi bumi, ikut terlibat di dalam melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Sehingga sangat penting gunanya lapisan ozon itu, karena lapisan ozon itu melindungi kita semua, makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Anak-anak siap untuk melindungi bumi? Tentu saja siap. Mari kita bersama-sama melindungi bumi kita, melindungi lapisan ozon dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Hai anak-anak, tadi anak-anak sudah tahu kan tentang apa itu ozon? Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus merawat ozon? Hayo, siapa yang tahu? Oke, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan. Betul sekali, kita semua harus merawat ozon. Karena ozon sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seluruh ekosistem di bumi. Lapisan ozon yang rusak menimbulkan beberapa hal, misalnya meningkatnya katarak mata, menurunnya sistem kekebalan tubuh, kanker kulit, dan menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman di permukaan bumi. Fungsi lapisan ozon untuk menahan sinar UV matahari, ultraviolet B dari matahari, agar tidak langsung mencapai permukaan bumi. Jika sinar ultraviolet B tidak ditahan oleh lapisan ozon, maka akan merusak seluruh ekosistem di bumi. Oleh karena itu, mari kita semua bersama-sama merawat ozon. Anak-anak, ya, tadi Bu Yudi sudah menjelaskan ya apa arti ozon, dan juga tadi Bu Agustin sudah menjelaskan mengapa kita harus merawat ozon. Nah, kemudian anak-anak, siapa sih yang harus merawat ozon ini? Ya, siapa yang harus merawat ozon di muka bumi ini? Semua orang harus merawat ozon, termasuk anak-anak semuanya. Ya. Kemudian, bagaimanakah cara merawat ozon? Anak-anak di rumah bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana supaya ozon tetap terjaga dengan baik. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti sekarang ini ya, sampah-sampah sudah dipilah-pilah. Ada sampah organik, ada sampah non-organik. Ya. Kemudian pada sampah yang non-organik itu bisa didaur ulang. Nah, kemudian pada sikap mendaur ulang sampah itu juga dapat merawat ozon kita. Kemudian anak-anak, apa saja yang bisa didaur ulang? Yang pertama misalnya kalender, ya secara sederhana ya, kalender bisa kita buat menjadi figura foto, ya. Kemudian kotak sepatu bisa kita buat menjadi kotak tisu, ya. Hal berikutnya, ada botol mineral, ada apa? Botol-botol bekas ya, botol yang dibuat dari plastik itu bisa kita manfaatkan. Misalnya untuk membuat pot bunga, untuk membuat bunga. Nah, pada hari ini juga nanti Bapak Ibu Guru akan menanam tanaman yang diletakkan di dalam botol mineral bekas. Ya, anak-anak itu tadi menjelaskan tentang ozon dan juga mengapa kita harus merawatnya, lalu siapa yang harus merawatnya, dan bagaimana cara merawat ozon yang bisa anak-anak lakukan. Oke. Nah, anak-anak, pada hari ini juga Bu Wid membawa
pot yang dibuat dari barang bekas ya. Yang ini dibuat dari jerigen minyak goreng. Kemudian yang ini pot yang dibuat dari botol mineral. Hari ini juga Bapak Ibu guru akan menanam tanaman pada barang bekas ini. Anak-anak, ini adalah salah satu pemanfaatan barang bekas ya, yang berguna untuk merawat ozon. Oke anak-anak, seperti yang sudah disampaikan Ibu Wit sebelumnya, hari ini kita akan menanam tanaman di pot yang terbuat dari barang bekas. Betul sekali. Selain itu Miss Alda, kita akan menanam juga di pot yang sudah jadi. Oke anak-anak, ikuti kegiatan hari ini ya. Oke, mari. Baik, teman-teman semuanya, penanaman tanaman ada 2 kelompok ya. Yang pertama nanti menggunakan pot dari barang bekas yang sudah disiapkan, kemudian satu lagi dengan menggunakan pot yang sudah jadi. Pot yang sudah dengan yang ada ini dengan barang bekas dengan tanaman yang ada yang kecil-kecil sudah ya. Kemudian yang menggunakan pot yang sudah jadi itu untuk tanaman palem, itu nanti ada di lantai 2. Nah, setiap orang membawa satu pot dengan satu tanaman ini, tanggung jawabnya menanam satu. Kemudian nanti ada sebagian yang di atas. Itu media yang digunakan sudah disiapkan. Media yang belum memakai sarung tangan nanti pakai sarung tangan. Kemudian kalau sudah selesai penanaman selesai, kemudian baru nanti kita akan bawa dulu ke sini dulu yang kecil-kecil ini yang meletakkan tanaman itu. Mungkin begitu? Ada tambahan Kak Heri? Oke. The monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel.
dari barang bekas. Dan inilah hasilnya. Seperti ini. Nah, untuk anak-anak, sebaiknya jika ada barang bekas bisa dipergunakan kembali, bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna seperti dirijen ini. Betul sekali. Jadi ketika kalian mempunyai barang bekas di rumah, jangan langsung dibuang ya. Kalian bisa menggunakan barang-barang yang ada untuk dibuat menjadi hal yang lebih atau barang yang lebih berguna. Betul sekali Miss Alda. Oke Miss Alda, kegiatan hari ini kita sudah selesai ya kan? Betul sekali. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Bye-bye. Kita ketemu lagi di Hari Ozon tahun depan.